Pagi Teknik. Jadi hari ini kita kembali lagi berjumpa pada podcast Alumni Talk, salah satu kontribusi dari FTUI untuk kemajuan negeri. Dan seperti biasa di podcast Alumni Talk kita selalu menampilkan individu-individu alumni dari FTUI yang sudah berkiprah di dunia profesional. Dan hari ini tamu kita juga tidak terkecuali adalah seorang yang sangat inspiratif. Banyak cerita-cerita seru ya Bang ya? Wah, seru banyak banget. cerita-cerita lucu, banyak cerita-cerita yang bisa dicontoh oleh teman-teman yang masih berkuliah di FTUI dan semoga bisa sukses seperti layaknya beliau. Hari ini kita akan berbicara dengan Bang Andri. Nama lengkapnya Bapak Andrianto C. Wijaya. Beliau ini adalah Managing Director dari BenQ Indonesia. Selamat datang Bang Andri. Terima kasih Bang Jovan. Oke, Bang Andri, ini saya sekilas membacakan CV-nya. Ini banyak sekali, jadi artinya saya akan berikan yang highlight-highlightnya saja. Jadi beliau adalah alumni dari FTUI jurusan Teknik Elektro ya Bang? Iya. Kalau saat itu masih satu penjurusan itu gimana? Satu elektro aja. Hanya elektro saja. Tahun 1989. 89 ya. Oke, jadi beliau ini adalah alumni dari FTUI angkatan 1989 untuk jurusan itu Teknik Elektro. Setelah lulus di tahun 1996 sampai tahun 2001, beliau aktif berkiprah di PT Astragrafia Tbk sebagai Product Technical Pre-Sales. Seperti apa sih itu Bang sekilasnya? Ya, itu sih karena background-nya kan kita di technical. Kemudian ada juga programming. Nah, itu pre-sales tuh bagaimana melakukan customization terhadap produk printernya Xerox pada waktu itu. Jadi di custom lagi. Betul. Ya untuk kebutuhan konsumen. Tahun 2001 sampai 2003 beliau pindah ke Fuji Xerox Corporation. Tepatnya ini sebagai General Partnership Exchange Core Program Member. Iya. Mungkin seperti beasiswa. Ya, itu sebenarnya scholarship untuk talenta-talenta di bawah Fuji Xerox. Ya, kebetulan karena Astragrafia itu salah satu distributor eksklusifnya Fuji Xerox, jadi setara dengan Fuji Xerox Indonesia lah gitu. Mantap. Ya, jadi setiap negara disaringlah talenta-talenta yang punya potensi menjadi future leader. Oke. Gitu. Jadi udah di nurture dari awal ya. Betul. Luar Jadi biasa. setiap negara biasa pada saat pemilihan, pada saat penyeleksian itu mengirim dua kandidat, terus disaring. Kalau di waktu itu untuk Asia Pasifik ya. Itu ada 10 negara di Asia Pasifik, jadi ada 20 kandidat dan yang terpilih 4. Mantap. Dan Gitu. salah satunya adalah Salah Bang satunya. Andri. Lalu kemudian tahun 2003 sampai 2010 adalah masih di PT Astragrafia sebagai Office PM Head. Lalu berlanjut pindah tepatnya tahun 2010 ke 2015 di PT Epson Indonesia sebagai Business PM Head. Lalu tahun 2018 ya saya shortcut langsung ke saat ini beliau adalah sebagai Managing Director dari PT BenQ Teknologi Indonesia. Betul ya Bang ya? Iya, betul. Sekilas saja PT BenQ Indonesia ini core bisnisnya apa sih Bang? Ya, sebenarnya untuk di Indonesia core business dari BenQ Indonesia adalah di display. Display. Ya, display itu meliputi proyektor, monitor, dan kemudian smartboard. Mantap. Jadi sangat engineering sekali lah ya. Sangat engineering banget. Sangat IT. Sangat IT sekali. Nah, kembali lagi ya teman-teman teknik, mudah-mudahan Anda bisa belajar banyak ya dari inspirasi dari Bang Andri. Jadi pastikan Anda ikuti podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi semakin banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa dipelajari oleh teman-teman FTUI pada khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Ya. Bang Andri, Bang, bisa cerita sedikit nggak seperti apa sih pada saat Bang Andri pertama kali masuk ke FTUI? Wah, Udah banyak belum gedung-gedung kayak sekarang? dulu gedungnya sih utama cuma ya 6 jurusan ya. 6 jurusan. 6 jurusan kan dari sipil, mesin, elektro, kemudian ke arsitek sana, gas petrokimia sama metal. Oke. Cuma itu aja. Nah, pada saat itu seperti apa tuh kondisinya?
Masih baru ya? Masih baru. Karena tahun 89 kan 87 baru pindah, baru hijrah dari Salemba ke Tahun Depok. 87 ya? Iya, Oh, jadi Bang Andri 87. baru 2 tahun di sini. Baru 2 tahun. Batak-bataknya masih terang banget, masih bagus gitu kan. Belum ada lantai yang pecah gitu kan. Kondisi masih hutan. Masih yang lainnya masih hutan. Masih hutan. Ya di balik sini yang arah asrama dulu hutan itu. Rumah di mana Bang Andi pada saat itu? Saya itu rumah Selipi. Dan kuliah di sini. di sini. Apa itu? Kos bolak-balik ya? Nah, makanya saya sewa rumah. Oh, sewa rumah sama teman-teman di Sewa Kukusan. rumah di Kukusan. Kukusan bawah. Bareng sama teman-teman. Betul. Ini jadi sama sekali bukan di asrama tapi memang Bukan. sewa ya. Iya, sekitar Seperti apa kondisi ngekos pada zaman itu? Saya bilang ngekos sama sewa rumah tuh agak beda. Oh, beda. Ya, kalau buat saya kos itu lebih borju. Nah, gitu kan. Kalau sewa kita 1 tahun sewa rumah, berapapun kamarnya diisi berapa kita bagi aja rata gitu. Pada saat itu ada berapa rumah? Berapa kamar? 5 kamar dibagi ber-7. Yang 2 kamar besar itu isinya 2 orang. Oke. Gitu. Jadi kalau rata-rata sewa kos pada waktu itu sekitar 300-400 ribu sebulan. Kalau sewa rumah itu jatuhnya 150 ribu setahun. Oh. Nah, gitu. 150 ribu setahun, lawannya 300 ribu per bulan. Jadi bahkan pada saat pertama kali menginjakkan kaki di FTWI udah hitung-hitungan bisnisnya udah ada gitu ya? Belum hitungan bis, emang ada uangnya. Oke. Teman-teman di kos, Ya, satu jurusan atau satu SMA? satu jurusan semua. Oh. Saya baru ketemu pada saat Mabim. Pada saat Mabim. Iya, jadi- Mabim itu apa sih Bang? Buat teman-teman FTWI yang belum tahu Mabim itu apa? Masa awal bimbingan itu di saat dimana kita merasa jadi FTW banget deh. Oh, diapain itu? Nggak diapa-apain sih sebenarnya, cuma dikasih kenangan yang enak aja. Itu membuat saya solid. Oh, solid ya. Jadi bukan hanya antar jurusan dan kita satu fakultas itu Iya. itu cukup jadi solid banget. Ada berapa teman? Oh, satu angkatan. Maksudnya teman saya yang Mabim. Satu angkatan berapa mahasiswa? Waktu itu sekitar 600 nggak salah ya, di 500-600 orang di FTUI. Oh, FTWI. Elektro. Elektro 150. 150. Sampai sekarang masih kenal semua, masih akrab. Masih kenal. Mantap. Oke, jadi kos sewa rumah ya. Lalu kemudian seperti apa perjalanan hari dari pagi sampai malam hari pada saat itu? Di kampus ya. Nah, saya tuh termasuk yang nggak bagus sebenarnya, karena saya lulus dari SMA dengan prestasi yang baik, masuk ke FTUI, nah taruh euforia. Oh gitu. Euforia, sangat euforia. Kenapa tuh? Ya dari yang dulu ketat, harus absen, harus apa, tiba-tiba masuk kuliah nggak perlu absen. Oh. Dari harus pakai sepatu sampai sendal jepit di sini kan, berubah total gitu. Dan euforia itu keterusan gitu loh. Iya. Ya mengakibatkan mungkin di awal-awal ya saya dapat piring terus. Piring itu apa tuh? Nah, buat temen-temen yang nggak tahu nih. Ini istilah 89 nih, piring itu adalah piringatan. Oh, piring. Jadi Gitu. piring itu surat peringatan. Jadi iya, IP-nya di print dicap piring gitu. Piringatan. Kita selalu bilang dapat piring gitu. Dapat piring. Jadi itu adalah surat peringatan ya, jangan dicontoh Ya, untuk contoh. yang apa tuh? IP-nya di bawah 2. Nah, IP-nya di bawah 2. Ya, kalau IP-nya di bawah 2 itu dapat surat peringatan pada masa itu. Iya, jadi kan ada semester 2, semester 4, semester 10 kan evaluasinya kan untuk DO gitu. Oke, jadi dapat peringatan. Dapat peringatan. Padahal siswa berprestasi SMA-nya. Nah, begitu. Nah, kenapa itu bisa begitu? Ya tadi euforia. Jadi saya daripada kuliah saya banyak main. Oke. Ada kegiatan senior, misalnya kegiatan saya suka saya gabung sama 86, 887 gitu ya. Pergi kemana? Ikut aja pergi gitu kan. Terus nggak tahu kuliahnya gimana, nggak dipikirin. Sangat senang. Peringatan itu berlangsung sampai kapan? Sampai semester 6. Oh, jadi peringatan. Kan 2 sama 4 aja dulu peringatan. Yang lain kan enggak. Kan evaluasi per 2, 4, 10. Oke, jadi pada saat semester 2 udah recovery? Belum. 4 juga belum, masih cap. Masih cap? Masih. Oke, terus gitu. kemudian? Itu jadi yang diambil hanya nggak semua ini kan, nggak semua SKS kan. SKS, oke. Jadi sekitar kalau 22, 44 sama gitu aja. Belajar dari pengalaman Bang Andri. Kalau dengan apa yang Bang Andri tahu sekarang, wisdom yang ada sekarang, nengok lagi ke zaman itu, kira-kira pesan apa yang Bang Andri mau kasih ke teman-teman FTWI sekarang? Ya jangan terlalu euforia lah dengan sesuatu yang tadinya sangat ketat di sekolah, istilah saya K12, sekolah masih sampai SMA ya.
kita tuh kan sangat ketat ya biasanya, belajarnya juga sangat teratur. Tiba-tiba masuk ke dunia yang sebenarnya jadi harus inisiatif sendiri. Kalau nggak disuruh belajar, nggak ada yang nyuruh belajar kan? Nggak ada yang namanya ulangan harian. Kuis itu suka-suka dosen. Ya kalau dulu sekolah, ini nanti minggu depan ulangan harian. Udah siap pasti kan kita belajar. Kalau di sini kan nggak ada. Masuk tiba-tiba dosen mau ada kuis, saya lagi nggak ada. Kan lagi pergi gitu, atau lagi bola gitu. Jadi artiannya adalah bahwa jangan terlalu euforia terkait dengan kebebasan pada saat masa perkuliahan. Betul. Ya kan? Iya. Apa yang membuat kemudian recovery pada semester 4? Saya recovery semester 6. Semester 6. Iya. Jadi saat itu saya berpikir gitu. Ini teman-teman semester 6 udah ada yang istilahnya apa? Nyodok. Ya kan? Sementara saya nyiduk. Nah, itu dulu ada istilah nyodok menyiduk. Apa tuh? Nah, kalau nyodok itu ngambil SKS atas. Kalau nyiduk ambil yang di bawah, ngulang nanti ya. Jadi mata kuliahnya tuh boleh ngambil yang semester berikutnya. Sementara kalau nyiduk berarti Anda mengulangi lagi mata kuliah. Bawah ngambil kan gayung ya, nyiduk ya gitu. Nah, pada saat itu berarti ngelihat teman-teman, apa perasaan Bang Andri? Ya, saya takut tertinggal aja. Takut tertinggal. Ya bagaimanapun juga, pertama semua lulusan FTUI, yang masuk FTUI itu bukan orang bodoh. Saya yakin gitu, termasuk diri saya sendiri. Gitu, nggak ada sebenarnya harus ada. Oh, kamu punya potensi DO, nggak ada dalam pikiran itu. Ya, jadi pada dasarnya kalau sampai ada orang sampai DO pasti ada satu background, ya permasalahan gitu. Termasuk kalau saya masalahnya bukan masalah apa-apa gitu, masalah terlalu malas kuliah, ya terlalu euforia, terlalu banyak kegiatan apa segala semua diikutin gitu kan. Nah di situ saya mulai sadar. Jadi tadi pada saat sebelum take ya kami sempat berbincang dengan Bang Andri, dan Bang Andri ini ternyata waktu SMA itu adalah sangat berprestasi ya. Beliau adalah seorang pendiri apa sebutannya? Paskibra ya. Apa namanya? Ekskul ya? Iya, ekskul. Bisa cerita sedikit seperti apa? Ya, jadi ada saya kebetulan tahun 88 itu terpilih menjadi anggota Paskibraka. Iya, DKI. Iya, waktu di DKI saya nggak lolos di nasional. Ya, kemudian saya di DKI. Cuma saya masuk di slot yang salah. Apa itu maksudnya? Nah, tahun 88 itu sebenarnya umumnya Paskibranya kelas 2. Saya kelas 3 sendiri. Saya kelas 3 gitu loh. Jadi pada saat saya nggak lolos di nasional, saya mengundurkan diri dari DKI juga. Saya ingin fokus belajar. Nah, pada saat itu saya tanya, jadi apa gunanya kamu selama ini ikut pelatihan Paskibra demikian ketat terus kemudian mundur begitu saja? Saya punya mimpi, saya bilang saya ingin membuat Paskibra di SMA. Gitu. Makanya saya buat itu. Jadi beliau ini adalah pendiri ya Bang? Pendiri daripada Paskibraka di SMA N78 di Kemanggisan. Jadi memang artiannya sudah menjadi seorang inovator pada saat SMA gitu ya. Lalu kemudian masuk FTUI. Tapi pada saat Bang Andri menjadi pendiri daripada Paskibra itu atau ekskul ini, bagaimana persekolahan waktu SMA? Kalau kita flashback sedikit ke SMA. Kalau perusahaan saya nggak ada isu. Saya termasuk masih 10 besar. 10 besar? Saya lulus dari SMA 78 10 besar. Saya masuk FTUI dengan predikat 10 besar di sana. Itu dia. Jadi sebagai organisatoris tapi juga tetap ingat dengan prestasi belajar ya? Harus. Bang Andri, jadi pada saat kemudian masuk ke kuliahan gitu ya di semester 6, lalu kemudian mulai sadar saya nggak bisa tertinggal. Apa yang kemudian dilakukan Bang Andri supaya tidak tertinggal? Maksudnya strategi apa? Ya mau nggak mau harus catch up ya. Pertama kebetulan saya nyiduk nggak banyak. Cuma permasalahan basisnya kebanyakan C. Ya sedangkan saya ingin lulus harusnya 3 gitu kan IPK-nya. Nah akhirnya ada target pada saat itu ya? Udah ada target. Luar biasa. Dan kemudian saya juga mengalami hal, jadi kalau misalnya lulus 6 tahun itu kemana aja sih gitu kan? Ke 6 tahun ya, dari 89 ke 95. Pada saat itu batasnya sampai berapa tahun? 7,5 tahun. 7,5 ya. Jadi saya hampir semua, jadi di elektro ada 4 program studi. Ya, tenaga listrik, kontrol, komputer, sama telkom. Ya, saya ikut 3 program studi, saya masuk semua. Kalau nggak cocok, 1 tahun saya rugi sih memang. Padahal pada saat itu 1 aja cukup ya? Sebenarnya 1 cukup. Nah gitu.
saya ikut tiga-tiganya, kalau nggak cocok saya pindah gitu loh. Kenapa kok Bang Andri mau ambil tiga-tiganya? Karena satu ya, sering berantem sama dosen. Maksudnya gimana? Sering berantem lah. Akhirnya nggak cocok sama dosen, dikasih C udah ya. Oh, gitu. Pokoknya setiap kali kuliah saya kamu C. Wah, sampai gitu. Nah, ini juga hal yang menarik pada saat Bang Andri masih kuliah. Berbeda dengan teman-teman lainnya, Bang Andri juga sudah punya bisnis loh pada saat masih kuliah. Bisa cerita Bang, seperti apa bisnis? Nah itu salah satunya yang menarik dari apa yang saya dapatkan di FTU ini, sangat insight buat saya. Jadi saya selalu kita selalu tiap tahun ya awal kan kita nggak bisa beli buku asli ya. Pada waktu itu mahal banget. Gitu. Mungkin buku asli itu harganya 400 ribuan satu buku. 400 ribuan. Padahal uang kuliah satu semester 180 ribu. Berarti harga satu buku 4 kali bisa SPP ya, itu ya. Dan khususnya buku-buku yang khusus teknik seperti keluarannya Prentice Hall, McGraw-Hill itu mahal banget. Dan itu tebel-tebel rata-rata gitu. Nah, saya punya inisiatif fotokopi buku itu gitu. Fotokopi buku iya. Ya. Pada saat itu. Pada saat itu di semester saya mulai itu dari semester kedua udah. Oh, semester 2? Iya. Jadi masih baru sekali baru mulai ya? Iya, awal udah mentok aja. Wah, mahal banget nih buku-buku itu. Orang fotokopi. Nah, dulu waktu semester 1, kenapa saya punya ide bikin bisnis itu? Iya. Waktu kita masuk abis mabim, buku belum dapat sampai mid test. Saya nggak dapat buku. Belajarnya bagaimana? Ya makanya sampai nggak belajar, mendingan nggak belajar sekalian gitu loh. Bukunya nggak dapat. Jadi yang pesan fotokopi, belum selesai gitu. Akhirnya tuh yang kalau temen nyatat rajin kan, saya nggak nyatat rajin ya. Saya udah fotokopiin diklat teman-teman juga akhirnya nggak ngerti gitu karena jarang masuk ya. Ya makanya jelek tuh di semester 1. Di semester 2 saya pikir gitu, nih kalau saya tergantung sama orang fotokopi buku, terus dia telat, saya nggak belajar gitu kan. Jadi udah ada pemikiran itu jadi, gitu ya. Jadi pas masuk semester 2, pas liburan, pas habis bimbingan ini program akademis, bimbingan akademis, kemudian masih libur kan, ketemu dosen, Pak semester depan ngajar gini kan, bukunya apa Pak? Nah gitu nanya, bukunya gini gitu. Biasanya nih kan saya dapat fotokopian Pak gitu, pinjam dari Bapak. Iya dari saya. Tapi saya ngomong ini rusak nih di fotokopi rame, sering-sering kayak gitu. Oh saya bilang saya dapat ide gitu, Pak gimana kalau buku saya fotokopi master? Fotokopi master artinya saya fotokopi bagus satu, kemudian saya kembalikan, nanti yang satu ini dipinjamkan teman-teman untuk fotokopi, saya bilang gitu. Pada saat itu diizinkan. Mulai itu. Nah, saya waktu itu dapatlah 3 buku waktu itu awal. 3 buku. Tebel-tebel dong. Yang tebel-tebel. Saya kembali saya pikir ya saya jangan fotokopi 150, kan elektro 150 orang ya. Jangan fotokopi 100 lah, jangan 150 karena mungkin ada yang turunan dari senior gitu. Fotokopi 100 gitu 100. Coba. Jadi nggak di fullkan 150. Ya, saya minjem uang lah itu ya. 2 juta perak itu sama orang tua. Pada saat itu 2 juta perak untuk buat buku itu. Jadi masih liburan, saya buat buku 100, ada 300, jadi ada 300 eksemplar, 3 judul. Pada saat itu. Buat apa? Iya, buat apa? Ya buat ini, buat bisnis lah gitu. Oh, diizinkan? Diizinkan, karena saya udah nggak mau minta uang lagi, gitu. Nah, itu dia tuh. Semangat untuk berdikari ya Bang ya, pada saat itu. Terus? Iya, setelah dikasih uang, ya udah. Masuk masuk kuliah, nggak laku bukunya. Di awal saya berpikir ini mempercepat di awal karena dosen belum ngasih silabusnya apa. Salah jadi, buku berarti? Bukan salah buku, belum masuk. Jadi saya ini ada buku-buku yang siapa yang mau gitu kan. Nah gitu. Belum ada yang mau beli. Belum ada yang mau beli bukunya. Sampai dosennya kadang-kadang dosen datang belum tentu di kuliah pertama ada. Kalian di kuliah kedua atau ketiga gitu kan, baru dia nulis bukunya ini gitu. Begitu nulis bukunya ini benar, buku yang saya buat, nah itu baru mulai laku. Ya gitu. Dari situ baru di semester 3, 4, 5 saya udah buat gitu, orang-orang udah percaya. Oh itu buku si Andri bener tuh. Bukunya itu beli cepat gitu. Selalu langsung habis dalam waktu satu minggu. Jadi tiap semester selalu fotokopi buku. Betul. Nah itu juga yang membuat saya agak jadi malas kan ngurusin fotokopi apa segala gitu. Jadi pada saat itu udah mulai berbisnis ya? Bisnis. Jadi banyakkan bisnisnya daripada belajar. Tapi tadi Bang Andri bilang bahwa artinya dalam perburuan buku ini sampai kemudian terbang ke Singapura. Gimana Bang? Ya jadi itu udah di semester agak atas. Udah mulai spesialis ya.
Nah itu mulai ya, buku-bukunya bukan buku fondasi yang lama kan, biasa yang bawah kan masih dasar teori ya. Bukunya tuh ya buku yang udah 5 tahun 10 tahun gitu. Tapi udah makin ke atas bukunya kalau di elektro banyak buku baru. Oke. Buku yang baru keluar gitu ya. Misalkan dari contohnya kayak di kuliah image processor gitu atau pencitraan. Itu banyak buku baru. Nah, buku baru itu dosen pun males sekali minjemin ya gitu. Pas saya dikasih, ini kamu bisa cari kok di border Singapura gitu kan. Saya pertama, waduh Singapura jauh banget. Nah kebetulan waktu itu kan pasti ya ada anak orang kaya ya di angkatan ya. Oh ya udah cari, dia mau pergi ke Singapura, saya bilang saya ikut deh gitu. Saya nggak punya pengalaman juga kan. Terus diajarin cara buat paspor pertama gitu. Terus lewat mana nih Singapura langsung, bisa biaya naik ini aja, kita agak lama kan gitu. Kita ke Batam aja, dari Batam nih nyebrang pakai ferry gitu. Ya udah kayak gitu pengalaman pertama. Akhirnya berapa beli buku. Borong buku langsung? Ya nggak borong sih, cuma 3-4 buku yang mahal-mahal banget aja. Gitu. Terus bawa, ya, saya potong itu, saya hancurin bukunya. Oh ya? Dihancurin? Iya, biar gampang difotokopi. Oh, oke. Gitu. Jadi tidak hanya penting berkuliah, tapi juga penting untuk berteman. Iya. Kurang lebih pesannya gitu. Pasti gitu. Pasti. Dan setelah perjalanan pertama kali diajarin sama teman bagaimana caranya ke Singapura, setelahnya sendirian. Setelah itu masih sama teman. Oh, sama teman. Biar nginepnya bareng enak, hemat. Dan gitu. Proses ini berlangsung sampai di semester 11 kalau salah. Sampai semester 11. Iya. Bisnis perbukuan ini ya. Turun nggak ke adik kelas yang lanjutin buku? Nah itu saya rasa sih nggak ada kayaknya. Mungkin sampai sekarang ada yang fotokopi, saya rasa masih banyak ya. Tapi yang punya inisiatif bahwa sebenarnya jangan pas kuliah dimulai baru fotokopi. Tapi pada saat liburan dipersiapkan, saya rasa itu nggak ada. Jadi dari situ saya dapat insight kalau mau bisnis sukses mendeliver suatu value itu harus di early stage. Harus masuk di early stage. Kalau kita sudah masuk di perkuliahan mulai, itu kita kayak jump into the battlefield. Jadi kita nggak punya satu value, nggak punya sesuatu yang punya komparatif, saya bilang komparatif advantage yang untuk kita lihat di situ. Masuknya hanya kompetitif. Sekarang siapa yang paling cepat, yang paling murah gitu kan, udah masuk di battlefield. Jadi kalau battlefield udah sifatnya tinggal bertahan. Ya tinggal ya seberapa mungkin kamu paling murah atau paling banyak stoknya misalnya kayak gitu ya, buku gitu. Nah, teman-teman teknik, jadi Bang Andri ini tadi kembali lagi pada saat sebelum take ya, Bang Andri juga cerita mengenai inisiatif beliau untuk membuat apa sebutannya, kegiatan mahasiswa atletik. Iya, bisa di-elaborate sedikit seperti itu? Nah kebetulan pas 89 saya masuk, itu di UI itu kita ikut Triennial Intervarsity Games. Jadi pekan olahraga 3 tahunan untuk universitas-universitas yang membawa nama negara. Jadi ada UI, Universitas Malaya, Universitas Singapura, Universitas Hong Kong gitu ya, Filipina. Di mana itu? Nah tahun 99 di Jakarta, di sini di UI. UI itu host, gitu. Nah saya waktu itu coba ikut penyeleksian, gitu. Ikut seleksi. Nah pada saat ikut seleksi atletik, saya ketemu sama senior FISIP waktu itu, yang dia juga punya, karena dia ternyata dari klub tapi senior saya gitu. Dan saya juga anak klub atletik kan. Kenapa kita nggak buat unit kegiatan mahasiswa ini gitu. Nah dia yang bilang kamu masih baru, yaudah nanti dia masuk ke rektorat untuk izin gitu. Akhirnya dia masuk, dan pada waktu itu rektornya Pak Mer ya. Gitu. Pak sebelum Pak Mer apa tuh? Masih kalau salah udah Pak Mer gitu. Jadi kita buat dan dapat tempat lah di Pusigiwa belakang dekat gitu. Jadi pada itu Bang Andri di semester berapa? Itu masih baru masuk 89. Oh, baru masuk. Jadi udah langsung ya. Artinya Bang Andri yang bisa kami pelajari saat ini berarti adalah pentingnya untuk bisa cukup supel dalam pergaulan seperti itu ya, sampai ke ini adalah rekan FISIP ya. Jadi tidak hanya terkotak pada teman-teman di teknik tapi juga di lintas UI gitu ya. Bang Andri, jadi kemudian kan akhir cerita dari perjalanan perkuliahan ini sukses lah ya untuk menuntaskan. Sukses kan? Alhamdulillah lulus lah ya kan. Masuk dunia kerja. Seperti apa pengalaman pertama kali kerja? Ya
biasa kayak saya rasa anak UI sama ya. Begitu lulus UI, yang kita proud dong dengan kita sebagai alumni UI. Ya. Dan satu hal yang paling parah itu buat saya, karena saking proudnya, sangat idealisnya, maunya kerja di bidang yang saya pelajari. Apa itu? Image processing. Image processing. Iya. Okay. Jadi saya cari kerja yang berhubungan dengan image processing. Salah satunya di Indonesia pada waktu itu lagi tren sebenarnya. Jadi kayak industri baru baru itu adalah Geographical Information System, GIS. Geospasial. Belum sampai sana. Oh, belum situ. Jadi hanya ke bagaimana melakukan kualifikasi pencitraan. Oke. Lalu? Ya saya kebetulan ini cerita ini ya masuknya. Ya, jadi sebenarnya saya juga nggak ngelamar gitu loh ya. Nggak ngelamar. Jadi kebetulan setiap tahun tuh ada di papan pengumuman kayak dari Astra Recruitment Center gitu kan. Astra Recruitment Center buat tuh yang ingin gabung Astra gitu ya, ini ada berapa kebutuhan dan kemudian ada cocok nih, ada masuk image processing di GIS itu. Saya cuma tulis nama, daftar di dekanat kok, tulis nama aja, jurusan apa, perkiraan selesai kapan, masih kuliah kan? Masih kuliah loh. Masih kuliah. Lalu? Ya udah, nunggu aja gitu. Tahu-tahu pas lagi skripsi buat tugas akhir ya, sambil interview juga di sana, gitu. Belum selesai. Diterima di bulan pertengahan tahun 95 diterima. Nah saya malah fail skripsinya. Karena alatnya nggak jalan. Jadi udah pas kan untuk ngejar wisuda. Sebenarnya saya nggak mau 6 tahun tuh. Maunya 5,5 kan. Jadi mau ngejar wisuda tahun 95 bulan Agustus. Udah buat alat, udah jadi. Pas lagi tes sidang itu alatnya nggak jalan. Apa yang terjadi? Nggak. Ya dibenerin kan, tapi saya dapat schedule yang udah terakhir sebelum masa akhir sidang. Jadi artinya harus nambah 1 semester. Nambah 1 semester itu, tapi di bulan itu kan bulan Juni kalau nggak salah ya. Saya bulan Juni harus nambah 1 semester. Saya kerjakan cepat sih, di bulan Oktober saya udah sidang lagi. Gitu. Tapi saya seharusnya udah mulai kerja bulan September. Nah, tapi pada kenyataannya Oktober masih di kampus. Masih kuliah, bukan kuliah, ngerjain tugas akhir, benerin itu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau berkaca kepada keteknikan ya, kira-kira apa kontribusi pribadi atau kebanggaan pribadi daripada Bang Andri terkait dengan dunia keteknikan? Ya, pertama teman-teman nih, adik-adik khususnya ya, untuk FTUI itu harus bangga masuk FTUI. Paling enggak apa sih unggulan kita ya? Kalau hanya belajar soal, saya bilang bisnis, semua punya talenta bisnis harusnya. Karena itu bagian dari bagaimana survive untuk hidup. Tapi kalau membangun suatu thinking, cara berpikir, itu di teknik. Yang saya bilang logical thinking kita sebagai anak teknik itu tinggi dibandingkan yang lain. Itu memang dibutuhkan di dunia bisnis? Sangat dibutuhkan kalau buat saya. Dalam aspek seperti apa? Ya, karena kalau kita kalau apalagi saya buat programming gitu ya, kan ada algoritma apa segala. Nah, algoritma ini runtutan. Dari mengumpulkan satu melakukan inisialisasi sampai akhirnya membuat satu solusi. Ini kan jalan. Sama kayak metode ilmiah kan? Gitu. Jadi Bang Andri ketika kemudian bekerja, apakah memang selama mulai dari awal masuk sampai sekarang di dunia engineering atau sudah beralih menjadi ke manajerial atau? Nah itu dia. Saya di pure di technical hanya 4 tahun, 4,5 tahun tepatnya. Jadi saya sebagai pre-sales gitu ya. Pada saat itu sebagai pre-sales, saya handle beberapa operating system seperti Sun Solaris operating system, kemudian programming untuk karena kan Xerox itu cetak ya, printer kan, ke PostScript programming gitu. Nah karena di situ banyak programming, saya banyak buat kayak secure printing gitu pada waktu itu dari modifikasi coding di font. Gitu. Jadi font kita utak-atik sehingga kalau misalkan lihat dulu mungkin nggak tahu ya. Ini saya kasih tahu aja sekarang gitu. Kalau dulu tuh kalau kita pakai cek itu misal cek yang dikeluarkan oleh bank tertentu, itu kenapa dia pakai loop? Sebenarnya bukan ada magnetic ink khusus tabrak itu program di fontnya. Misalkan contoh
saya nggak boleh ngomong, tapi udah lama banget ya. Ada satu bank udah nggak dipakai lagi. Udah nggak dipakai. Oh iya. Jadi saya program satu huruf ya. Misalkan saya ambil contoh aja. Satu huruf misalnya bank. Huruf bank itu di titik tertentu saya coakin. Oke. Jadi kayak gitu ada coak. Ya? Coak. Nah, jadi coak ini menjadi trademark bank itu bahwa kalau ceknya dia asli, pasar itu pasti coak B-nya. Dan itu hanya bisa diprogram pakai PostScript. Gitu. Jualnya susah. Gitu. Makanya saya gemes kan, udah buat itu susah. Karena yang namanya programming font itu ada buku biru, buku merah gitu ya. Itu programnya baik banget, untuk bisa mencoakin satu aja susah banget gitu. Ya kalau dibuat kekinian tuh artinya itu aspek keamanannya berarti ya? Secure print. Pada waktu itu. Nah, sales saya susah jual. Nah, karena saya susah jual, saya bilang lain kali saya yang presentasi. Saya yang jelasin aspek-aspeknya dan benefit buat bank pada saat implement seperti itu. Gitu. Dan pada saat itu Bang Andri kemudian mulai berpresentasi. Iya, saya mulai presentasi, dan yang lebih bagus lagi saya berhasil jual tuh printernya. Printernya harga 1 miliar pada waktu tahun 95. Bayang nggak? Printer 1 miliar tahun 96-an. Jadi sebelumnya adalah di bidang engineering, coding, programming, lalu beralih kepada yang melakukan pitchingnya, sales pitchingnya. Iya, sales delivery-nya sebenarnya. Sales delivery-nya ya. Oke. Jadi di sini bagaimana menurut Bang Andri terkait dengan kepentingan kepemilikan presentation skills? Penting nggak sih buat sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Seperti apa penting? Ya kembali lagi, kalau itu sih itu soft skill ya. Sebenarnya tidak muncul dari kuliah kita di teknik, tapi related kemana? Related ke organisasi justru. Organisasi. Iya. Oke, jadi presentation skills, communication dan lain-lain itu adalah dibangun di organisasi. Gitu. Jadi kalau kita hanya kuliah, dapatlah ilmu, dapat logical thinkingnya. Terus pada saat kita menghadapi masa, ya kan kita harus tenang, harus menyampaikan suatu visi dengan clear gitu ya. Itu ada di mana? Di organisasi. Jadi artinya untuk teman-teman teknik nggak cukup loh hanya kuliah aja. Iya. Harus ikut organisasi lah, iya. Ikut organisasi. Bang, apa kira-kira belajar dari pengalaman Bang Andri dari perjalanan mulai masuk ke UI sampai lulus dan mulai berkarir gitu ya? Apa nih kira-kira nasihat yang bisa diberikan kepada mahasiswa supaya berhasil meniti karir ke depannya? Iya. Wah, satu banget, saya anak teknik banget. Tiada kata jera dalam perjuangan. Itu benar-benar gimana ya? Sampai sekarang pun saya akan selalu begitu gitu ya. Jadi nggak pernah, dan saya nggak pernah give up dalam satu fail. Walaupun dikasih piring terus gitu ya. Kembali intinya adalah saya nggak boleh DO di FTUI. Itu nomor satu. Semangat ya? Semangat gitu ya. Saya emang sampai semester 6 jelek terus kan, rata-rata IPK-nya cuma di bawah 2 gitu ya. Tapi dari semester 7, 8 sampai 11 itu saya nggak pernah kurang dari 4.0. Jadi walaupun Anda mungkin nilainya dari semester 1 sampai 6 kena peringatan, ya, tapi setelah 7, 8, 9, 10 ya, itu malah bisa 4,0. 4 terus lah gitu. Sempurna ya malah. Hampir sempurna. Jangan putus asa tuh. Nyaris ya, nyaris nggak 4,0, tapi saya bilang itu membuat saya terangkat nilainya. Apalagi masukan buat teman-teman? Ya itu satu, kedua organisasi itu penting. Ya, saya ngelihat ada tadi pada saat diskusi juga gitu. Kenapa orang lulus dari jadi engineer dan sampai 20 tahun kerja engineer? Saya pasti itu orangnya pasti ngotak doang tuh di kampus. Belajar doang tuh pasti. Nggak ada organisasi, sehingga pada saat dia bekerja, karena lingkungan pekerjaan tuh multidimensi, program studi apa bukan hanya anak teknik kan? Di situ banyak background dan kita punya satu, kalau ingin menjadi puncak pimpinan itu kompetitifnya sama. Regardless kamu anak teknik, regardless dia anak ekonomi, FISIP, dia punya hak yang sama. Nah, sekarang bagaimana membuat satu beda gitu. Nah, sangat yang paling saya lihat dari sisi banyak anak teknik gitu. Oh, saya engineer. Saya nggak punya sense ke mana gitu ya. Dan akhirnya dari awal dia pintar banget. Tapi jadi engineer terus sampai lulus. Saya nggak bisa bilang itu salah gitu ya. Itu adalah pilihan. Betul. Tapi kalau ingin berkompetisi, mau nggak mau harus multidimensi. Gitu, nggak hanya satu sisi di sisi teknik gitu kan. Jadi kalau teman-teman teknik punya cita-cita untuk mencapai titik puncak pimpinan di suatu institusi, adalah penting untuk bisa mengembangkan tadi ya, organisasi tadi. Betul. Apa lagi Bang?
Ya itu saya alamin ya. Karena perjalanan saya juga gitu. Saya dibilang anak teknik, tapi saya kenapa background saya bekerja dari tahun 95 sebenarnya ya. 95 kerja, berarti sekarang udah nyaris 30 tahun. Oke. Ya, jadi 29 tahun. Tapi saya hanya 4 tahun di engineer. 25 tahun saya justru di manajerial. Ya, yang mana sekarang sebagai managing director-nya. Iya. Thank you ya. Oke. Jadi sejak saya itu 4,5 tahun, ya itu backgroundnya pada saat saya jualan, saya melakukan presentasi, dan akhirnya deal. Manajemen lihat itu dealnya gara-gara saya, bukan gara-gara sales saya gitu. Pada saat promosi saya juga bingung. Harusnya kalau promosi pikiran saya, oh kamu jadi manajernya para analis gitu kan, para pre-sales gitu ya. Ini enggak. Kenapa saya dipindahkan jadi manajer di marketing gitu loh. Ini agak sedikit beda gitu loh. Memang kalau itu kebetulan manajer marketingnya resign, itu ada opportunity, tapi sebenarnya harusnya dari bawah ya, yang orang marketing pindah. Ini kenapa dari pre-sales masuk ke sana gitu. Bang Andri, jadi untuk institusi yang sedang dipimpin oleh Bang Andri ya, yaitu Banky Teknologi Indonesia, apa visi ke depan dalam waktu dekat ini untuk Indonesia setidaknya? Ya, Banky sangat sejalan dengan apa yang saya pikirkan, yang saya impikan juga gitu ya. Jadi saya menjelang pensiun misalnya gitu, ini udah tua loh ya. Tapi nggak kelihatan loh. 54 tahun ntar lagi kan. 54 ya, saya pikir 29. Lah, ya kan. Setelah ini apa gitu ya? Saya cuma berpikir kembali ke kampus. Kembali ke kampus, tapi background saya cuma S1 misalnya gitu. Kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu? Ya pertama nggak mesti harus jadi dosen kan, untuk kembali ke kampus gitu. Paling nggak dari apa yang Banky lakukan mungkin bisa bisa dipakai oleh kampus gitu ya, untuk sebagai referensi gitu. Ya kebetulan lagi Banky itu punya visi education. Ya, visi education. Dan Banky sangat serius di situ. Jadi makanya kenapa ada Banky Education gitu ya? Karena memang Banky visinya di sana. Jadi satu pilar yang harus dikerjakan untuk Banky seluruh dunia adalah di market education. Jadi Banky ini memang komit untuk mensupport education. Betul. Nah, salah satunya kalau kita bilang adalah untuk negara-negara yang sedang berkembang. Ya, kayak di Asia Pasifik target utamanya sebenarnya bukan Jepang, bukan Australia gitu. Karena Jepang, Australia sebenarnya metode pendidikannya, pedagoginya udah pedagogi project based learning, udah sangat maju, udah ke depan. Sementara Indonesia saat ini gimana masih ya? Masuk sekolah itu disuruh adalah mencatat, menulis, menghafal ulangan umum gitu kan. Nah, ada beberapa memang kita udah ada sedikit perubahan kayak di international school, walaupun kembali lagi pemerintah nih nggak mau bilang international school itu bagus. Kembali lagi jadi nggak boleh pakai kata internasional gitu, harus nasional plus gitu kan. Tetap harus ada kata nasionalnya. Tapi itu ada satu trigger gitu loh. Trigger untuk bisa menginfluence public school untuk juga ke arah sana. Dan faktanya memang kalau kita lihat, dan ini perjuangan Banky dari tahun 2018, ya kan? Di saat pemerintah belum memutuskan untuk migrasi ke project based learning, kita udah melakukan berapa gerilya. Salah satu yang kita berhasil itu di Jawa Barat. Seperti apa tuh? Jawa Barat, jadi udah mulai kita bekerjasama sama pemerintah daerah Jawa Barat gitu ya, untuk di beberapa sekolah, kasus satu-satu itu menggunakan smart board. Nah, smart board untuk apa gitu ya? Kembali merubah cara yang tadinya menghafal, kan sekarang kita Banky bantu juga dengan konten-kontennya, konten yang interaktif sehingga pembelajaran itu jadi suatu hal yang menarik. Orang tidak belajar tuh bukan berarti hanya baca buku tetap ya. Baca buku itu penting gitu. Kalau nggak ada baca, nggak ada wawasan gitu kan. Tapi bukan berarti habis baca kita tesnya berdasarkan apa yang kita baca. Yang kita baca yang penting adalah kita melakukan analisa, ya kan? Analisa, kemudian membuat satu project gitu. Sehingga ini realisasi dalam bentuk kehidupan nyata seperti apa gitu. Itu yang sebenarnya sekarang juga Mas Menteri ini ke arah sana gitu ya. Mudah-mudahan juga, tapi saya tahu nggak akan mudah merubah pedagogi pendidikan yang dari zaman kolonial menjadi yang modern gitu ya, project based learning. Tapi Banky akan dukung di sana.
Oke, berarti seperti yang teman-teman bisa dengar ya, bahwa BenQ Teknologi Indonesia itu memang benar-benar support dan berkomitmen untuk mendukung edukasi melalui teknologinya ya, melalui produk-produknya. Bang Andri, sebagai akhir, apa ada pesan khusus untuk teman-teman yang sedang berkuliah? Silakan. Iya, tadi saya sebagian sudah saya bicarakan ya, teman-teman yang kuliah gitu ya. Sekarang rasanya kuliah itu makin gampang karena disupport oleh informasi yang benar-benar kaya di mana-mana dan kita sangat mudah mendapatkan informasi. Tapi artinya competitiveness kita juga itu makin ketat. Yang cum laude kalau zaman saya dulu cuma 1-2 orang, sekarang mungkin dari 150 35% cum laude. Udah makin banyak. Ya kan, 70% kalau nggak salah kemarin ngobrol sama Bang Heri, 70% IP di atas 3. Yang di bawah 3 itu udah sisa-sisa. Ini agak kebalik gitu kan. Nah, oke, this bagus gitu. Karena buat saya UI harusnya itu dari dulu. Saya cuma yakin lulusan misalnya IP 2,8-nya UI sama IP 3,5-nya kampus lain yang ya, kampus swasta gitu. Kita punya kredibilitas cara berpikir lebih tinggi daripada mereka. Itu pasti. Karena ini udah saringan gitu loh. Udah saringan gitu. Nah, itu satu, artinya belajar itu perlu, tapi tidak cukup ya. Karena kompetitif makin keras dan kalau kita hanya masuk ke battlefield, berperang di sana, pilihannya mati atau tidak mati gitu. Sekarang kenapa tidak berpikir hidup dan sukses? Ya. Jadi baik kita mengacu lagi kita cari blue ocean-nya nih gitu loh. Nah, blue ocean dari mana? Dari satu networking udah pasti. Tapi kalau kita dari awal, misalkan saya bukan dari keluarga kaya gitu ya, saya untuk membangun networking di antara para keluar orang-orang kaya gitu ya susah gitu ya. Tapi dari mana gitu? Ya dari teman-teman yang ada pas kayak gini, terus mulai dari situ dengan organisasi ya, sehingga menciptakan sesuatu karakter kita sendiri gitu. Luar biasa. Itu yang saya harapkan teman-teman jangan hanya belajar. Ya, olahraga kan sudah pasti sekarang pada giat ya olahraga ya, orang lari apa segala gitu. Di sini kita ada FTUI Runners, itu juga bagus. Nah, kemudian organisasi itu penting. Luar biasa, Bang. Ya, makasih loh, Bang. Saya sampai terkesima loh ya. Oke, Bang Andri, terima kasih untuk inspirasinya. Demikian teman-teman teknik dimanapun Anda berada, inspirasi dan edukasi dari Bang Andri ya. Artinya adalah alumni dari Teknik Elektro 1989. Semoga kita bisa mengambil banyak sekali masukan dan Anda bisa mencontoh ya apa-apa saja nilai-nilai positif yang tadi sudah dipaparkan oleh beliau, untuk kemudian mudah-mudahan Anda bisa mencapai minimal sama ya Bang? Ya. Atau harus lebih. Mungkin lebih lagi dibandingkan pencapaian Bang Andri. Terima kasih dan jangan lupa saksikan selalu podcast FTUI Talks, di mana kita akan selalu menampilkan figur-figur inspiratif alumni FTUI yang sudah berkontribusi untuk negeri. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andri. Terima kasih kembali.